introduction. Myself, we have from group Nenville present out. Baik, di sini ada rencana bisnis. Alasan memilih bisnis keripik pisang Nadia. Kami tertarik dengan bisnis keripik pisang. Kampung dikenal sebagai salah satu dengan agrasis dengan hasil bumi melimpah, seperti singkong, pisang, ubi, dan talas, yang menjadi bahan utama pembuatan keripik. Bahan baku ini mudah ditemukan dengan harga yang relatif terjangkau. Yang pertama ada deskripsi singkat usaha, layanan, dan fokus kami. Usaha kami bergerak di bidang produksi dan pemasaran keripik khas Lampung yang berkualitas tinggi dengan bahan baku alami dari hasil bumi lokal. Kami menawarkan berbagai varian keripik seperti keripik singkong, pisang, talas, dan lainnya yang diolah secara higienis dan dikemas menarik dan menghadirkan keripik renyah dengan rasa autentik dan inovasi varian rasa yang sesuai selera konsumen. Yang kedua ada solusi dan pendapat kami. Keripik khas Lampung, kami memahami pentingnya memberikan solusi yang menjawab kebutuhan pelanggan sekaligus mendukung keberlanjutan ke depan. Kami memastikan setiap produk diproses dengan standar kebersihan tinggi dan bahan baku terbaik, sehingga pelanggan selalu mendapatkan produk yang lezat, renyah, dan sehat. Dengan menghadirkan varian rasa yang unik seperti pedas manis, keju, balado, hingga rasa lokal khas Lampung. Kami menjaga minat konsumen tetap tinggi. Kemasan yang modern dan praktis juga dirancang agar sesuai untuk oleh-oleh atau konsumsi pribadi. Masalah dan peluang. Yang pertama, konteks. Masalah muncul ketika orang tua tidak suka dengan rasa yang terlalu pedas, dikarenakan faktor usia. Contoh, setiap orang memiliki selera yang berbeda dalam hal rasa. Keripik pisang yang biasa saja mungkin tidak menarik bagi mereka yang lebih suka rasa manis atau varian rasa lainnya. Dengan hal itu, menjadi peluang kami untuk ke depannya. Yang kedua, alternatif. Pelanggan mengatasi masalah dengan mencoba berbagai varian rasa, pedas, manis, keju, dan lain-lain, dan tekstur renyah, tipis, atau tebal untuk memenuhi beragam selera. Masalah muncul ketika orang tua tidak suka dengan rasa yang terlalu pedas, dikarenakan faktor usia. Contoh, setiap orang memiliki selera yang berbeda. Dalam hal rasa, keripik pisang biasa saja mungkin tidak menarik bagi mereka yang lebih suka rasa manis atau varian rasa lainnya. Dengan hal itu, menjadi peluang kami untuk kedepannya. Dampak emosional. Dengan menghadirkan produk yang tidak hanya enak tetapi juga menghubungkan pelanggan dengan kenangan, kebanggaan, dan gaya hidup sehat. Analisis masalah teman survei. Beberapa banyak pelanggan yang telah diwawancara. Kami telah berbicara dengan sekitar 10 pelanggan secara rinci tentang peluang dan masalah ini. Yang kedua, ada apa metode wawancaranya? Kami mengaplikasikan varian rasa keripik pisang. Yang ketiga, berapa dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi? Sebagian besar pelanggan tetap setuju bahwa sebagai rasa varian keripik pisang nyata, dan mereka sangat menginginkan solusi. Di sini ada profil. Berikut, Fabian adalah mahasiswa yang sangat aktif dalam cemilan kuliner Lampung. Fabian menggunakan aplikasi Shopee Food untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan. Yang pertama, aplikasi yang memudahkan pemesanan aneka ragam jenis cemilan dan makanan. Yang kedua, fitur untuk mencari jenis cemilan yang terjangkau dan selalu dengan tren terbaru. Yang ketiga, informasi diskon untuk pelajar atau mahasiswa. Tujuan, terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa baru yang sesuai dengan tren konsumen dan dapat memenuhi berbagai preferensi rasa dari yang manis hingga pedas. Memperluas distribusi produk baik melalui toko fisik maupun online. Frustasi. Yang pertama, kurangnya mendapatkan harga tetap terjangkau, harus mendatangi toko dari luar daerah atau menelpon toko secara manual. Target pasar. Yang pertama, orang dewasa cenderung lebih sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Mereka lebih mengutamakan kenyamanan dalam cemilan yang praktis. Pelajar sangat terhubung dengan dunia digital, sering menggunakan Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Orang yang bekerja di kantor sering kali mencari camilan yang mudah dan praktis. Di daerah-daerah terpencil, akses ke
produk berkualitas seperti keripik pisang mungkin terbatas, sehingga konsumen lokal mencari cemilan baru yang berkualitas namun terjangkau. Following Progression Canvas Jobs Find Gain. Yang pertama ada jobs, tugas pelanggan. Mereka ingin memberikan cemilan sehat yang bisa dibagikan dengan teman-teman di kantor atau keluarga di rumah. Yang kedua ada pain, masalah pelanggan. Mereka takut dengan cemilan yang sering mengandung pengawet atau bahan kimia berbahaya. Yang ketiga ada gains, keuntungan yang diharapkan, harga yang terjangkau untuk pelajar atau karyawan kantor. Following Profession Canvas, Product Service Painkiller Gain Creator. Berikutnya dipresentasikan oleh rekan saya. Okay, let me introduce myself. My name is Husnul Khotimah. This is competition analysis. Benefit dari produk keripik pisang Yen Lampung, keripik pisang oleh Sinta, High Toms, dan keripik pisang Kurnia. Harga dari kompetitor keripik pisang Yen Lampung berada pada 28.500 per 225 gram. Dan keripik pisang Sinta itu 15.000 per 100 gram, High Toms 15 sampai 50.000 per kemasan, keripik pisang Kurnia 20.000 per 200 gram. Dan di toko kita sendiri adalah 20.000 per 100 gram. Dan pada channel branding kita menggunakan platform Shopee, sedang yang lainnya menggunakan Tokopedia, Instagram, Shopee, dan Facebook serta e-commerce lainnya yang tertera pada tabel berikut. Dan packagingnya yang kita gunakan menggunakan packaging dari zipper bag serta yang lainnya yang berada pada tabel, yaitu Yen itu yang mudah digunakan, lalu keripik oleh Sinta yang logonya khas Lampung, High Toms ramah lingkungan, dan keripik pisang Kurnia itu transparan yang menggunakan plastik. Kemudian proses evaluasi dan analisis yang kita lakukan yaitu terhadap segmentasi pasar, begitu pula dengan kompetitor-kompetitor lainnya yang terdiri dari segmentasi pasar, konsumen potensial, dan preferensi konsumen. Oke, next. Bisnis model keripik pisang Nadia Lampung. Keripik pisang Nadia Lampung menawarkan camilan lezat dan berkualitas tinggi dari pisang lokal Lampung. Oke, next. Latar belakang usaha kami yaitu meningkatnya permintaan. Keripik pisang menjadi semakin populer sebagai cemilan sehat dan lezat. Dan ketersediaan bahan baku. Lampung memiliki hasil panen pisang yang melimpah dan berkualitas tinggi, serta potensi pasar. Masih banyak peluang untuk mengembangkan bisnis keripik pisang di wilayah Lampung. Oke, next. Analisis pasar. Target pasar dari anak-anak, remaja sampai dewasa, serta wisatawan yang menyukai camilan gurih dan sehat. Pesaingnya yaitu pengrajin keripik pisang lokal lainnya dan tren permintaan yang tinggi terhadap produk makanan ringan yang sehat dan rendah gula. Produk dan inovasi. Keripik pisang kami memiliki banyak rasa, yaitu keripik pisang asin, keripik pisang manis, serta keripik pisang pedas. Oke, next. Strategi pemasaran. Pemasaran langsung menjual keripik pisang di pasar tradisional dan toko-toko makanan. Yang kedua, pemasaran online. Memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, serta kerjasama dengan restoran, kafe, dan toko oleh-oleh untuk menjual keripik pisang kami.
Oke, next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi yang terdiri dari pemilik, pemilik dari pemimpin dan pengelola keseluruhan bisnis, manajer produksi yang mengawasi proses produksi dan kualitas produk, serta tim pemasaran yang melakukan promosi dan penjualan produk. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Introduce myself, my name is Muhammad Khairul Hakim. I will presentation about produksi keuangan, pendapatan produksi, pendapatan penjualan keripik pisang, biaya produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan operasional. Gambar diagram di atas merupakan keuntungan bersih yang diharapkan dari bisnis keripik pisang. Next, MVP. Keripik pisang adalah satu jenis makanan ringan sangat populer di Indonesia. Terbuat dari pisang yang dikeringkan dengan cara digoreng atau di oven hingga rasa manis labil dari pisang ditambahkan dengan tekstur yang renyah membuat keripik pisang menjadi cemilan yang lezat dan disukai banyak orang. Karakteristik umum keripik pisang, bahan utama pisang, varietas pisang yang digunakan bisa beragam seperti Cavendish, pisang kepok atau pisang tanduk yang masing-masing memberikan dan teksturnya sedikit berbeda. Proses pengolahan, pengirisan pisang diiris tipis-tipis, pengeringan, irisan pisang dikeringkan dengan cara digoreng menggunakan minyak goreng atau oven dengan suhu tinggi. Pengawetan beberapa produksi menambahkan bahan pengawet kelamin atau buatan untuk memperpanjang masa simpan. Penambahan rasa untuk menambah varian rasa seringkali ditambahkan bumbu seperti gula, garam, ataupun bumbu-bumbu lainnya. Varian rasa selain original, keripik pisang juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti pedas, manis, keju, coklat, dan banyak lagi lainnya. Kemasan keripik pisang biasanya dikemas dalam plastik atau kemasan kedap udara untuk menjaga kesegarannya. Keunggulan keripik pisang. Rasa lezat, kombinasi rasa manis dan gurih membuat keripik pisang menjadi cemilan yang sangat nikmat. Teksturnya renyah, teksturnya yang sangat renyah. Keripik pisang menjadi sangat menyenangkan untuk dikunyah. Praktis, keripik pisang mudah dibawa, dapat dinikmati kapan saja, di mana saja, kaya manfaat. Pisang mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin C dan baik untuk kesehatan. Potensi bisnis keripik pisang. Produk lokal yang populer. Keripik pisang adalah produk yang sangat populer memiliki pasar yang luas. Varian rasa yang beragam dengan menciptakan berbagai varian rasa dapat menarik minat konsumen yang lebih luas. Potensi ekspor keripik pisang memiliki potensi besar untuk diekspor ke pasar internasional. Umur simpannya juga lama dengan pengemasannya tepat. Keripik pisang dapat bertahan lama. Tantangan dalam bisnis keripik pisang. Ada persaingan, kualitas bahan baku, kemudian standarisasi produk. Kemudian lanjut. MVP validation. What is your MVP? MVP bisnis keripik pisang adalah keripik pisang dengan varian rasa dasar, misalnya original dan rasa manis. This details how long will West test this MVP. Uji coba dilakukan selama 2-4 minggu untuk mendapatkan tanggapan dari konsumen. What is our target audits for this how many of them? Target audits adalah konsumen individu usia 18-35 tahun. Produk akan diperkenalkan melalui pemasaran di media sosial, melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian results of the test. Did a new customer buy well or why not?
Jawabannya ya, 70% dari target audiens membeli keripik pisang selama uji coba. Alasannya banyak, pelanggan tertarik karena rasanya yang enak dan harganya juga yang murah. Did consumer pay the price we expect? Or why not? Jawabannya sebagai berdasarkan konsumen membayar harga ditetapkan, namun di sebagian kecil yang merasa merasa harganya sedikit pun mahal. Did customer come back to our product or show interest in dog show? Ya, sekitar 40% dari pembelian menunjukkan minat untuk membeli lagi. Did customer recommend our product to other or evangelist about it? Ya, beberapa pelanggan merekomendasikan produk ke teman-temannya, keluarga, dan juga sahabat-sahabatnya. Next. Tim composition. Tim 1 members. CEO yaitu Bang kita Krisna Wijaya. Kemudian ada adalah position. Kemudian ada position CFO dan CMO. Strategies and abilitas. Memahami pasar, mampu mengidentifikasi transpasar, preferensi konsumen dan persaingan industri makaneling, khususnya keripik pisang. Strength and abilities. Manajemen produk. Memahami secara mendalam proses produksi keripik pisang, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Strength and abilities, ide baru. Kemudian company kreatif, membuat company pemasaran yang menarik dan kreativitas untuk menarik perhatian konsumen. Dan pasar, memahami tren pasar terkini dan mampu mengadaptasi strategi pemasaran sesuai dengan perkembangan. Next.